Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini gue akan membahas salah satu film yang berhasil bikin gue merinding berjudul Hound 2019. Tidak pernah lupa gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Saat film dimulai, kita langsung diingatkan bahwa film ini berlatar waktu pada saat momen Halloween, yang dimana salah satu rumah di komplek tersebut terdapat rumah seorang wanita bernama Bailey. Kebetulan, ia tidak tinggal sendirian saja, melainkan ia berada di rumah itu bersama temannya yang bernama Harper. Belakangan ini, Harper selalu saja merenung sambil bersedih karena ia baru saja putus dari pacarnya yang bernama Sam. Ada alasan tersendiri baginya untuk tidak lagi berhubungan dengan Sam, yang disebabkan karena pacarnya sangat sering melakukan kekerasan kepada Harper. Bahkan setelah putus pun, tempat tinggal Bailey dan juga Harper selalu diteror setiap saat. Untuk menghibur Harper yang sedang bersedih, kedua teman mereka yang bernama Angela dan juga Mallory sengaja mengajak Harper untuk pergi keluar. Tidak lain tidak bukan, mereka pergi ke kafe yang paling dekat dengan rumah mereka, lalu mereka pun bertemu dengan dua orang pria yang bernama Nathan dan juga Evan. Singkat cerita, setelah menghabiskan waktu bersama-sama sambil menunggu jam 12 malam, Evan malah mengajak mereka semua untuk pergi ke rumah hantu. Ya, pada awalnya semuanya pun langsung setuju, karena sepengetahuan mereka rumah hantu hanyalah wahana biasa yang berisikan makhluk-makhluk Halloween. Setelah berjam-jam di perjalanan, mereka pun tiba di lokasi rumah hantu tersebut yang terlihat cukup terpencil dan sangat jauh dari rumah penduduk. Saking jauhnya, akses masuknya pun harus melewati lagi sebuah gang yang begitu sempit, dan di saat mereka sudah benar-benar sampai, mereka melihat pengunjung lain yang sedang mengantri. Dari sini kita tahu bahwa rombongan Evan dan kawan-kawan bukanlah rombongan yang pertama untuk masuk ke rumah itu. Jadinya rasa takut mereka tidaklah sesuai dengan apa yang mereka bayangkan dan mereka sangat pede untuk memasuki wahana tersebut. Seketika itu pun Bailey disuruh untuk maju sendirian sambil melihat badut tersebut bermain sulap secara sederhana. Tidak perlu waktu lama, Bailey pun langsung diberikan sebuah kunci yang ternyata kunci itu adalah kunci dari sebuah loker. Sebelum memasuki wahana ini, Bailey dan teman-temannya disuruh membaca terlebih dahulu mengenai peraturan dan juga perjanjian dari wahana rumah hantu. Seperti mereka harus terus berjalan mengikuti jalur yang udah ditandai, yang kedua mereka tidak boleh menyentuh para hantu yang berada di dalam, dan yang ketiga semua handphone yang mereka bawa harus dikumpulkan ke dalam loker. Dan untuk perjanjian yang terakhir kali, mereka juga harus mengisi sebuah formulir yang terdiri dari nama lengkap serta alamat rumah. Saat semuanya sudah selesai menandatangani kertas tersebut, mereka berenam pun sudah diizinkan untuk mulai petualangan di dalam wahana. Awalnya sih kayak rumah hantu seperti yang ada pada umumnya, dan benar-benar tidak ada sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Setiap ruangan yang ada di rumah hantu tersebut, semakin lama malahan semakin bikin mereka penasaran untuk memasukinya lagi. Dan benar saja, pada ruangan ketiga mereka pun melihat seseorang dengan topeng penyihir yang akan beratraksi di depan mereka. Sampai sejauh ini mereka tidak sama sekali merasa ketakutan, melainkan mereka bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh penyihir itu. Lalu, rasa penasaran mereka pun langsung terjawab setelah penyihir tersebut menggunakan manusia sungguhan sebagai kelinci dari pertunjukannya, yang dimana si penyihir langsung mencelupkan sebuah besi ke cairan bersuhu tinggi dan menusukkan besi tersebut ke dalam pipi wanita itu. Tapi luar biasanya, selesai pertunjukan, mereka berenam pun masih sangat yakin bahwa adegan yang mereka lihat merupakan adegan rekayasa. Bahkan mereka juga kembali melanjutkan perjalanan di dalam wahana itu, yang kali ini terdapat dua jalan masuk dengan pilihan aman dan tidak aman. Alhasil, rombongan pun dibagi menjadi dua regu, dengan jalan yang tidak aman akan dilalui oleh Evan, Harper, dan juga Mallory. Sedangkan jalan aman akan diambil oleh Nathan, Bailey, serta Angela. Di dalam jalan yang aman, Evan bersama Harper maupun Mallory harus melewati lorong yang dipenuhi sarang laba-laba. Anehnya, walaupun sarang laba-laba ini hanyalah buatan biasa, tapi pihak rumah hantu tetap saja menaruh beberapa laba-laba asli di sarang itu. Di sisi lain, Evan, Bailey, dan juga Angela mulai melewati sebuah lorong yang setiap dindingnya sudah dioles menggunakan oli. Entah apa tujuannya, tapi yang pasti sesuai dengan namanya, ruangan yang mereka lewati tidaklah sulit sama sekali.
Kemudian kita kembali lagi kepada Evan dan kawan-kawan yang sedang mencari tahu apa maksud dari ketiga peti ini. Dari sinilah Harper menyadari bahwa di dalam ruangan tersebut terdapat teka-teki yang harus mereka cari tahu dengan sendirinya. Dan secara tidak sengaja ketika Harper menutup peti nomor 3, terdengar suara keras yang berbunyi dari dalam peti itu. Untuk membuktikannya, harus ada satu orang yang masuk ke peti itu dalam keadaan tertutup. Kini giliran Harper untuk masuk ke dalam peti, dan ia pun tidak mengalami kendala sama sekali saat berada di dalamnya. Namun berbeda halnya dengan Mallory saat ia berada di dalam peti tersebut dan ia malah dikerumuni oleh kumpulan laba-laba. Yang ternyata kumpulan laba-laba itu hanyalah ilusi belaka. Setelah berhasil melewati teka-teki dari peti mati, mereka pun dihadapkan dengan sebuah lubang yang sangat sempit dan juga gelap. Benar-benar jauh berbeda dengan rintangan yang dihadapi oleh Nathan bersama teman-temannya. Yang bisa dibilang justru mereka sama sekali tidak menghadapi rintangan sedikit pun. Setelah itu, Sin pun kembali memperlihatkan Harper yang sudah berada di dalam lubang sambil merangkak secara perlahan. Sama seperti rintangan sebelumnya yang mereka hadapi, di rintangan kali ini Evan kembali memimpin untuk mencari jalan. Sedangkan Harper berada di baris ke tengah dan Mallory berada di baris paling terakhir. Akan tetapi, karena lubang tersebut terlalu banyak jalan yang bercabang, Harper pun tidak sengaja melihat sosok bayangan yang sama sekali tidak jelas itu siapa. Melihat hal itu, Harper pun tidak ingin berlama-lama dan ia langsung menyusul Evan yang sudah keluar. Tapi celakanya Mallory tidak terlihat sama sekali untuk keluar dari lubang tersebut. Setelahnya, kita kembali dialihkan kepada Nathan, Bailey, serta Angela yang sudah tiba di ruangan berikutnya. Pertama, di saat giliran Angela, ia merasakan sebuah benda dengan tekstur kenyal-kenyal yang tidak jelas itu apa. Begitu juga halnya dengan Nathan yang memasukkan tangannya, dan ia berhasil menebak bahwa yang ia pegang adalah sebuah anggur. Namun berbeda halnya dengan Bailey yang berada di urutan terakhir dan ia tidak merasakan apapun sama sekali. Akan tetapi di saat ia berkata seperti itu, ia pun langsung merasakan sakit secara tiba-tiba yang dimana kulit tangannya terlihat seperti digores dengan benda tajam. Kemudian, kita kembali lagi kepada Evan dan juga Harper yang tidak melihat Mallory sampai sejauh ini. Luar biasanya bukannya Mallory yang datang, melainkan ada makhluk misterius dengan topeng iblis yang baru saja keluar dari lubang itu. Dari momen inilah Harper merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan secara kebetulan ia melihat ada pintu keluar untuk keadaan darurat. Tanpa kehadiran Mallory pun mereka berdua tetap dipaksa untuk berjalan ke ruangan berikutnya. Tapi kali ini Harper sengaja menawarkan diri untuk masuk terlebih dahulu karena ia tidak ingin menunggu berdua dengan makhluk bertopeng iblis. Namun ternyata lubang tersebut tidaklah serumit lubang sebelumnya karena lubang itu hanya sebuah perosotan yang membawa Harper ke ruangan berbeda. Sialnya di dalam ruangan tersebut terdapat seseorang dengan topeng zombie yang menghampiri mereka sambil membawa gergaji mesin. Untung saja ia tidak benar-benar serius ingin melukai Evan maupun Harper, melainkan hanya menakut-nakuti secara formal. Lalu, setelah berhasil melewati ruangan tersebut, Evan dan Harper sudah berada di ruangan yang sama bersama ketiga teman mereka. Di ruangan inilah mereka ternyata harus kembali menyaksikan pertunjukan yang dilakukan oleh penyihir yang sama pada saat mereka memasuki wahana ini. Tapi ada satu perbedaan yang paling menonjol dari pertunjukan ini, yang dimana secara mengejutkan korban dari penyihir tersebut adalah Mallory yang tidak lagi sadarkan diri. Kejadian-kejadian yang janggal serta diculiknya Mallory saat sedang bermain membuat mereka berlima langsung histeris dalam sekejap. Apalagi mereka terpaksa harus melihat Mallory yang kepalanya ditusuk besi panas sampai tertembus ke otak. Jujur aja, sampai sekarang ini gua nggak bisa bayangin gimana rasanya kalau berada di posisi mereka. Perasaan menyesal dan juga panik membuat mereka tidak yakin untuk melanjuti perjalanan ke ruangan berikutnya. Seketika itu pun Nathan ingat bahwa mereka harus mengambil beberapa handphone yang terkunci di dalam loker. Tapi masalahnya, bagaimana cara mereka untuk bisa kembali ke pintu masuk tanpa tahu arah jalan sama sekali? Dari sinilah Harper langsung berbicara bahwa ia melihat pintu keluar yang berada di ruangan sebelumnya. Maka dari itu satu-satunya akses menuju pintu tersebut harus melewati pintu merah yang baru saja Evan dan Harper lewati. Tidak mau berlama-lama, Evan langsung meminta jepit rambut milik Angela dengan tujuan mengotak-ngatik engsel pintu tersebut agar terbuka.
Tapi karena kuncian pintu itu tidaklah seperti biasa, jadinya jepit rambut milik Angela malah patah secara tiba-tiba. Kalau udah kayak begini, mau nggak mau mereka harus meneruskan perjalanan ke ruangan berikutnya. Hanya saja harus ada satu perwakilan yang berjalan ke pintu berikutnya, yaitu Nathan yang rela menawarkan diri. Sedangkan 4 orang lainnya akan menunggu di tempat ini sambil memikirkan rencana berikutnya. Saat itu pun dengan penuh keberanian, Nathan melaju ke depan sambil menggenggam kunci loker yang ia bawa. Lalu, Nathan yang terus berjalan malah menemukan sebuah ruangan yang berisikan patung-patung sedang ditutup. Tapi cerobohnya, Nathan yang panik malah terkejut pada saat itu dan membuat kunci loker terjatuh ke ventilasi yang berada di bawah kakinya. Mengerikannya lagi, seseorang yang berada di tengah jalan langsung menghilang dalam sekejap. Ya, pada momen inilah Nathan semakin merasa ketakutan dan ia mau gak mau harus berjalan ke pintu yang ada di depan. Tapi lagi-lagi ia malah dikejutkan dengan salah satu patung yang terjatuh secara tiba-tiba. Bahkan orang yang tadinya menghilang ternyata menyamar di antara patung-patung dan berjalan meninggalkan Nathan. Hebatnya, teriakan Nathan malah direspon oleh sosok tersebut dan ia berkata akan menolong Nathan sebentar lagi. Di sisi lain, Evan mengulurkan tangannya di antara pagar-pagar kawat untuk melihat sesuatu yang bisa ia temukan. Dan benar saja, ketika itu pun ia langsung memanggil Angela untuk mengambil sebuah linggis yang terlihat oleh Evan. Akan tetapi, baru saja Angela menyentuh linggis tersebut, tangannya malah diinjak oleh seseorang yang sudah jelas itu adalah penyihir tadi. Evan yang tersadar dengan hal itu pun langsung meraih linggis itu secara cepat dan melihat penyihir yang keluar dari ruangan tersebut. Hanya saja di saat yang bersamaan, Nathan sudah datang bersama orang bertopeng hantu untuk menemui mereka berempat. Dari sini, sosok misterius itu terlihat peduli dengan kondisi Bailey dan ia pun mengeluarkan kunci untuk membuka pintu berwarna merah. Seketika itu juga mereka semua kembali ke ruangan yang sudah dilewati oleh Evan maupun Harper. Namun sialnya, pintu itu ternyata hanya berisi sebuah tembok dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Alhasil mereka semua pun langsung emosi dan mengancam sosok bertopeng hantu untuk memberitahunya jalan keluar yang asli. Lalu, sosok itu berkata hanya ada satu jalan keluar, yaitu kembali mundur ke ruangan yang mereka lewati. Tapi untuk kembali, mereka harus melewati lubang bercabang yang hanya bisa dilewati secara bergantian dari arah sebaliknya. Yang dimana jika lebih dari satu orang berada di dalam terowongan tersebut, maka ada pintu rahasia yang terpicu dan membuat salah satu orang akan terjatuh. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan Evan, Harper, dan juga Mallory yang memasuki ruangan itu dari arah yang benar. Setelah penjelasan demi penjelasan sudah disampaikan, Harper pun tanpa pikir panjang langsung meminta kunci-kunci ruangan yang disimpan oleh sosok misterius. Kemudian Evan kembali menawarkan diri untuk menjadi orang yang pertama melewati lorong tersebut. Luar biasanya, Evan tidak membutuhkan waktu yang begitu lama untuk menemukan jalan keluar dari lorong yang ia lewati. Saat ini giliran si topeng hantu untuk melewati lorong tersebut di urutan yang kedua, yang dimana Nathan sengaja membiarkannya masuk duluan dengan tujuan agar sosok tersebut tidak bisa kabur kemana-mana. Tapi ternyata rencana Nathan sangatlah fatal karena sosok misterius itu langsung berniat untuk menutup akses keluar. Di saat yang bersamaan, Evan terus berpikir jalan mana yang sudah ia lalui saat melintas ruangan demi ruangan. Dengan tekanan batin yang begitu tinggi, Evan tidak ingin salah langkah agar teman-temannya bisa selamat untuk kembali ke rumah. Lalu, giliran Nathan pun sudah tiba untuk memasuki lorong itu sambil merangkak dengan hati-hati. Sedangkan sosok bertopeng hantu sudah berhasil menutup akses keluar dan membuat Nathan berontak pada saat itu. Di sisi lain, Harper yang terus menjaga pintu berwarna kuning mulai menyadari ada seseorang yang berusaha masuk. Dengan segala kekuatan yang ada, ia tidak sanggup lagi untuk menahan pintu tersebut dan menyuruh Bailey bersama Angela agar bergegas pergi. Celakanya, orang di balik pintu itu adalah sosok bertopeng iblis yang sudah membawa cangkul garpu. Ya, bisa kalian lihat sendiri, Angela yang sudah ditangkap pun kepalanya langsung ditusuk sampai tembus dalam sekejap. Melihat hal itu, Harper tidak mau mengambil risiko dan ia pun mau gak mau harus melanjutkan perjalanan. Di momen ini, Harper yang sudah membawa seluruh kunci harus mengalami kesialan bertubi-tubi karena kunci yang ia bawa tidak bisa membuka pintu berwarna merah.
Begitu juga halnya dengan Bailey yang sudah masuk ke lorong tersebut dan mengakibatkan pintu rahasia terbuka sampai-sampai Nathan pun jatuh ke ruangan yang berbeda. Di lain situasi, Evan yang berhasil kembali ke pintu masuk malah dikejutkan dengan keberadaan loker handphone yang tidak lagi terpasang. Melainkan loker itu sudah dibawa oleh seseorang bertopeng badut yang menjaga pintu masuk pada awal tadi. Jadinya, Evan yang sendirian berada di paling depan harus berhadapan dengan si topeng hantu. Lebih parahnya lagi, bukannya jalan keluar yang Harper temukan, malahan ia dikejutkan dengan kehadiran sosok bertopeng iblis yang sudah menebak akan kemana Harper pergi. Di titik ini, Harper masih saja bisa menduga-duga bahwa sosok berbaju merah adalah mantan pacarnya yang bernama Sam. Tapi ternyata dugaan Harper benar-benar salah karena sosok itu adalah seorang pria yang menjadi pengikut iblis. Sedangkan Sam yang sebenarnya sedang mencoba untuk menghubungi Harper yang tidak ada kabar sampai sekarang. Naasnya, handphone tersebut sudah berada di tangan si badut dan membuat Sam tidak bisa lagi mengetahui kabar Harper. Kemudian Harper yang terus ketakutan sambil ditatap oleh iblis harus merasa lega karena ada Nathan yang menyelamatkannya pada saat itu. Hanya saja, kecil kemungkinan bagi Evan sendiri yang tidak bisa lagi kemana-mana dan sudah ditunggu oleh si topeng hantu. Mengerikannya, tidak butuh waktu lama bagi sosok itu untuk membuat Evan tewas dalam sekejap. Bahkan dengan tewas saja masih tidak cukup karena ia belum menggunakan palunya untuk merobek wajah Evan. Saat ini, Harper terus berusaha untuk melanjutkan perjalanan yang semakin mencekam ke depannya. Di dalam ruangan ini, ia harus mengobok-ngobok sebuah ember yang berisikan organ manusia, yang dimana di dalam ember tersebut, ia menemukan sebuah senter dan akan sangat berguna untuk membantunya di ruangan ini. Di sisi lain, Nathan tidak lagi memasuki jalur permainan, melainkan ia sudah berada di ruangan operasional dari wahana ini. Seperti contohnya di ruangan yang memasukkan tangan, Nathan melihat 3 lubang tersebut sudah diisi dengan mie, buah-buahan anggur, dan juga patahan silet yang membuat Bailey terluka. Tidak jauh dari tempat itu, ia berhasil menemukan sebuah ruangan yang digunakan si topeng badut untuk menyimpan handphone-handphone yang diambil dari loker. Tapi sialnya, baru saja masuk, Nathan harus dibikin panik dengan kedatangan seseorang yang tidak jelas itu siapa. Setelah beberapa menit menunggu, Nathan merasa situasi sudah aman dan ia memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya. Hanya saja dugaan Nathan sangat keliru karena sudah ada si topeng hantu yang menunggu di ruangan tersebut. Namun untungnya dalam kondisi seperti ini, Nathan menggunakan handphone Harper untuk mengirimkan lokasi kepada Sam. Celakanya, pesan yang terkirim itu menimbulkan suara dan membuat si topeng hantu menyerang Nathan secara tiba-tiba. Ya pokoknya sih udah gak kepikir lagi mau kayak gimana, yang penting Sam mengetahui keberadaan Harper dalam bahaya. Apalagi Nathan masih harus berlari untuk menghindari kejaran si topeng hantu yang ujung-ujungnya membuat Nathan berhasil menemukan satu-satunya jalan keluar. Lalu, scene berpindah lagi kepada Harper yang sedang melintasi ruangan baru dengan berbagai benda-benda tajam yang sudah terpasang rapi. Tidak lain tidak bukan, ruangan ini sengaja dibuat untuk membuat pengunjungnya terluka dalam keadaan gelap. Bahkan saking gelapnya, Harper terkejut ketika ada seseorang yang sudah menunggu di depannya. Sampai-sampai hal tersebut membuat kaki Harper harus tertancap paku dan ia pun meringis kesakitan. Tidak sampai di situ, Harper melihat seutas tali yang berada di atasnya mulai bergoyang dan ternyata sosok misterius itu sedang memotong tali tersebut. Terlebih lagi di saat Harper melarikan diri, ia malah terjatuh sampai-sampai membuat tangannya terkena lem yang begitu kuat. Saking kuatnya, Harper harus merelakan kedua telapak tangannya langsung robek karena ia memaksa dirinya untuk lolos dari rekatan lem. Berikutnya, Harper harus memasuki lagi sebuah ruangan bertuliskan escape room yang terlihat ruangan itu seperti kamar perempuan. Dalam keadaan yang begitu panik, Harper langsung mendorong sebuah meja untuk menghalangi terbukanya pintu itu. Namun tanpa disengaja, ia menemukan sebuah tulisan terbalik yang cuma bisa dibaca menggunakan cermin. Dari tulisan itu, Harper disuruh mencari kunci untuk keluar dari tempat paling terakhir di wahana ini. Ketika itu juga, setiap laci ia obrak-abrik terus-menerus, sampai-sampai Harper menemukan kertas bermotif yang sangat mirip dengan wallpaper tembok. Di wallpaper itu terdapat tulisan yang tertulis bahwa boneka-boneka melihat segalanya.
Dan memang benar, di dalam wajah boneka itu terdapat kertas yang tertulis. Pas momen ini, gua yang nontonnya aja udah deg-degan sendiri, apalagi Harper mau gak mau harus melihat ke kolong ranjang. Ya, tapi untungnya di bawah ranjang itu nggak ada yang aneh-aneh, melainkan terdapat sebuah kotak yang berisikan kunci berbentuk pisau. Tapi tidak hanya sampai di situ, Harper malah harus menghadapi sosok misterius yang terus mencoba untuk masuk ke ruangan itu. Kalau dilihat dari kakinya sih, udah jelas sosok itu adalah pria berbaju merah yang udah berapa kali bertemu Harper. Hanya saja, Harper tidak mau lagi terlalu takut dan ia langsung menusuk pria iblis itu menggunakan kunci yang ia pegang. Dengan waktu yang seadanya, Harper berusaha untuk membuka pintu paling terakhir dan luar biasanya sejajar dengan pintu itu sudah terpasang sebuah senapan. Alhasil Harper yang tepat berada di depan pintu harus mengalami luka di bahu kanannya. Ditambah lagi si jubah merah masih saja mengejar Harper walaupun dengan kondisi mata yang sudah rusak sebelahnya. Di momen seperti ini Harper tidak mau lagi kehilangan kesempatan dan bola mata pria itu langsung ditekan oleh Harper sampai-sampai ia merasa kesakitan. Ya, mau bagaimana lagi karena hanya itulah satu-satunya cara untuk membuat si topeng iblis langsung tewas di tempat. Setelah itu, lampu di lorong tersebut malah nyala dengan sendirinya. Dan parahnya lagi, tidak ada sama sekali pintu keluar yang bisa ia lewati pada saat itu. Di sisi lain, si topeng badut sedang menghancurkan satu-satunya mobil milik Evan yang tentu saja bertujuan agar mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Bahkan seluruh panitia yang mengadakan wahana rumah hantu seperti merencanakan sesuatu yang hanya diketahui oleh mereka. Dari sinilah, satu sosok berjubah hitam sengaja dikerahkan untuk menemui Harper. Tapi Harper ternyata tidak lagi berada di lorong itu, melainkan ia sudah berada di belakangnya dan menusuk sosok tersebut. Namun betapa terkejutnya Harper setelah mengetahui sosok di balik jubah itu adalah Bailey temannya sendiri. Dengan kata lain, Bailey sendiri sudah dibohongi oleh panitia rumah hantu dengan meyakinkannya bahwa ia boleh keluar dari tempat ini. Padahal hal tersebut sengaja direncanakan agar Harper yang merasa panik langsung membunuh setiap sosok yang memakai jubah. Di saat yang bersamaan, Sam berhasil sampai di lokasi yang sudah dikirim melalui handphonenya Harper. Kedatangan Sam tidaklah berlangsung lama karena ia harus bertemu dengan sosok bertopeng badut yang sudah memasang sebuah jebakan. Alhasil, dalam waktu yang begitu singkat, Sam harus tertancap sebuah baut dan kepalanya dihantam pakai palu tanpa ampun. Kemudian, kita kembali lagi kepada Harper yang sedang terpojok dan tidak bisa kemana-mana. Tapi beruntungnya masih ada Nathan yang terus berusaha untuk menyelamatkan Harper sebisa mungkin pada saat itu. Sedangkan Harper sendiri harus bertemu lagi dengan sosok bertopeng zombie yang sudah membawa gergaji mesin di lorong tersebut. Begitu juga halnya dengan Nathan yang dihampiri oleh si topeng hantu, dan kondisi itu membuat mereka berempat harus saling bertikai satu sama lain. Namun hebatnya, dalam kondisi seperti ini malahan Harper yang berhasil menang terlebih dahulu sampai-sampai ia harus turun tangan untuk membantu Nathan. Ketika itu pun Nathan langsung mengarahkan arah jalan kepada Harper, yang dimana ia sudah menemukan satu-satunya jalan keluar sebelum membantu Harper untuk kabur. Tapi lagi-lagi Harper yang berada di depan dan sudah memanjat duluan malah harus bertemu dengan si penyihir yang membunuh Mallory. Beruntungnya Nathan yang masih berada di dalam langsung menarik kaki penyihir itu sampai-sampai si penyihir pun harus terjatuh dan tidak bisa bergerak sama sekali. Di lain situasi masih tersisa sosok misterius bertopeng badut yang berencana untuk membakar wahana tersebut. Sedangkan Nathan dan juga Harper langsung berlari sebisa mungkin setelah sadar bahwa satu-satunya mobil milik mereka sudah dirusak pada saat itu. Dari sinilah, wahana rumah hantu itu sudah terbakar secara menyeluruh dan beruntungnya lagi mereka menemukan mobil Sam yang sedang terparkir. Ya, bisa dibayangkan kalau nggak ada mobil Sam yang terparkir, mungkin saja Harper dan Nathan sudah kehabisan darah. Singkat cerita, setelah selesai dirawat, Harper sudah diizinkan untuk kembali ke rumahnya dan hidup secara normal. Akan tetapi, sosok bertopeng badut yang masih hidup malah sengaja melakukan aksinya lagi dengan Harper yang akan menjadi korban sebelum Nathan. Sudah pasti, formulir persetujuan yang berisikan alamat dari peserta membuat badut tersebut mengetahui alamat mereka.
Yang bikin gue salut, Harper udah bener-bener memprediksi kejadian itu, dan di momen inilah si badut harus terkena jebakan yang sudah disiapkan oleh Harper sendiri. Pokoknya, jebakan yang dibikin oleh Harper sangat-sangat terinspirasi dari ruangan gelap yang berhasil membuatnya kewalahan. Setelah itu, sosok bertopeng badut langsung terkena headshot tanpa ampun dan film pun berakhir. Pada intinya sih, seperti yang sering gue bilang setiap saat, jangan pernah sama sekali merasa penasaran untuk hal yang aneh-aneh. Oh iya, untuk yang terakhir, gue sangat-sangat berharap kalian bisa terhibur dengan apa yang gue sampaikan ya. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film Hound. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.